Bab 515 Mengembalikan tiket. Setelah berbicara, Gray langsung menutup telepon. Wiragani tercengang. Apa yang sedang dilakukan Gray Z? Dengan siapa dia berbicara? Nadanya seperti berbicara dengan adiknya. Apakah dia akan menyuruh adik laki-lakinya menangani masalah-masalah lingkaran atas tanah? Membuat orang-orang itu mengubah kebiasaan buruk ini. Jangan bercanda. Itu lingkaran di atas tanah. Orang-orang itu tidak berada di lingkaran bawah tanah. Yang berani memprovokasi dengan mudah akan mendapat masalah besar. Wiragani hendak berbicara untuk mencegahnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa dia adalah wakil pemimpin yang bertanggung jawab atas para tenaga medis, tetapi dia tidak berani menyinggungnya. Direktur Anto, saya sudah mengirimkan tiket yang Anda inginkan. Apa? Anda ingin mengembalikannya? Suara Wiragani menjadi lebih tinggi. Dia mengira telinganya salah dengar. Pihak lain ingin mengembalikan tiket yang ingin dia kirimkan. Jangan. Wiragani mengira itu karena perbuatannya yang buruk dan tanpa sadar berkata, jika ada masalah itu semua kesalahanku. Mohon jangan marah, Direktur Anto, konser kami. Dia berkata. Sebelum dia selesai berbicara, orang di telepon jelas lebih cemas dan ada jejak permohonan dalam suaranya. Tiket akan dikembalikan dan dikirim secara pribadi, dan Wiragani jangan mengambil hati masalah ini. Wiragani menutup telepon, masih sedikit bingung. Dia lekat-lekat menatap Gray Z. Baru saja, Gray Z sepertinya melakukan panggilan. Ia juga mengatakan kepada seseorang bernama Rian bahwa suasana di sini tidak terlalu baik, dan itu harus diubah. Kemudian, dirinya menerima telepon seperti itu. Apakah ini kebetulan? Benar-benar kebetulan? Atau, ring-ling-ling? Sebelum dia berbicara, telepon berdering lagi, dan dia buru-buru mengangkatnya, dan seseorang ingin mengembalikan tiketnya lagi. Kemudian, satu demi satu, Wiragani menerima selusin panggilan, yang semuanya meminta maaf terlebih dahulu dan kemudian mengembalikan tiket. Ketegangan dan ketakutan dalam kata-kata orang-orang itu seperti tikus melihat kucing. Wiragani belum pernah merasakan perlakuan seperti itu sebelumnya. Memohon-mohon padanya agar tidak tersinggung. Di masa lalu, ketika dia pergi untuk berbicara dengan mereka tentang berbagai hal, dia harus menurunkan postur tubuhnya, bahkan menunduk. Tapi hari ini, mengapa jadi berbalik? Kepalanya sudah agak mati rasa. Diperkirakan, tiket yang dikirim sepertinya sudah dikembalikan seluruhnya dan telepon tidak akan berdering lagi. Wiragani menarik napas dalam-dalam. Kakak, mulutnya bergetar. Suasana ini sepertinya berubah sedikit lebih cepat. Yah, aku suka efisiensi yang tinggi. Gray Z mengangguk. Jika lebih lambat, konsekuensinya akan serius. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tentu saja, tiket tetap harus diberikan gratis, tetapi bukan pada mereka yang tidak relevan. Misalnya penanggung jawab keamanan konser. Mereka berhak menerima hadiah tiket untuk diberikan pada keluarganya, sedangkan yang lainnya tiket gratis tak pantas. Jantung Wiragani berdebar kencang, sangat kencang. Gray Z bisa dianggap sebagai orang di lingkaran bawah tanah. Tapi barusan, semua orang yang menelponnya adalah orang-orang yang punya posisi di lingkar atas tanah, dan status mereka tidak rendah. Ini sangat menakutkan. Gray Z, siapa orang ini? Dering-ling-ling. Telepon Wiragani berdering lagi. Dia mengguncang tubuhnya tiba-tiba, dan ketika dia melihat nomor itu, seluruh tubuhnya menjadi gugup. Tidak, nomor ini berasal dari kantor orang berpangkat tertinggi di lingkaran atas Spectrum City. Gray Z menunduk untuk minum teh dan tidak peduli sama sekali.
Kerongkongan Wiragani kering. Dia terhubung ke telepon, dan berkata dengan sopan. Halo, saya adalah manajer umum Star Entertainment, Wiragani. Tuan Gani, maafkan saya orang-orang dari departemen terkait di Spectrum City untuk tiket konser perusahaan Anda. Mereka sudah membuat permintaan yang tidak masuk akal. Di pihakku, mewakili mereka semua, aku minta maaf padamu. Om, suara ini persis sama dengan pria besar yang kulihat di TV. Apakah ini nyata? Dia meminta maaf pada dirinya. Dia adalah orang dengan peringkat tertinggi di lingkaran Spectrum City. Bab 516. Apakah kamu yakin? Yakinlah, saya telah menekankan sebelumnya, tidak ada yang berani melakukan tindakan seperti itu lagi. Jika ada lagi yang berani meminta tiket tak masuk akal, saya sendiri yang akan menanganinya. Saya harap Tuan Gani tidak marah. Tidak, Anda sangat baik. Wiragani gugup, tenggorokannya kering. Mereka semua telah mengembalikan tiketnya. Mendengar ini, nada di sana jelas sedikit rileks, dan dia memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi sebelum menutup telepon. Wiragani sudah tidak bisa berkata-kata. Tenggorokannya kering, dan setelah minum beberapa cangkir teh, dia masih belum puas. Brother, Wiragani menatap Grey Z. Kamu benar-benar my brother. Grey Z hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia menoleh dan melihat bahwa 3 wanita di sisi lain masih mengobrol dengan penuh semangat. Melihat sudah hampir waktunya makan malam, dia berkata, sudah hampir waktunya untuk makan malam. Ayo kita pergi makan malam. Oke, Alia Irawan yang pertama bereaksi. Dia tahu bahwa mengikuti Grey Z pasti ada sesuatu yang enak. Dara, ayo pergi, aku akan membawamu mencicipi makan hidangan paling otentik Spectrum City. Livia Daniel tersenyum, dan membawa Dara Syam dan Alia Irawan lalu keluar. Grey Z mengikuti Wiragani. Dengan Livia Daniel orang lokal yang memimpin, tidak perlu khawatir untuk tidak menemukan hidangan Spectrum City yang paling otentik. Yumi Reina adalah keluarga yang mengkhususkan diri pada hidangan Spectrum City otentik. Selama ini adalah makanan ringan khusus di sini di Spectrum City, semuanya ada di sini. Ketika mereka masuk ke pintu, ada suara yang ramai, dan itu hampir penuh, dan itu baru waktunya untuk makan malam. Baik itu tamu lama lokal atau turis asing, ini harus dilihat. Barang-barang di sini tidak mahal, tapi semuanya sangat otentik. Jika kamu ingin makan, kamu bisa mengambilnya sendiri. Setelah kamu selesai makan, kamu akan melihat harga sesuai dengan warna piringnya. Kata Livia Daniel kepada Grey Z dan yang lainnya, dia masih mengenakan topi dan topeng. Saya akan menunjukkan semua suguhan hari ini, dan mencicipi semuanya. Dia adalah tuan rumahnya, dan tentu saja dia ingin melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Dara Syam dan beberapa orang itu, mengikuti kelakuan orang lain, juga mengambil piring makan, berkerumun dalam antrean, dan memilih apa yang mereka suka. Grey Z tidak mengambilnya. Dia telah memakan semua makanan lezat dari seluruh dunia. Dia telah pergi ke dapur pribadi seluruh Spectrum City, dan bahkan makanan spesial kepala gereja di Eropa Timur. Favoritnya adalah iga sapi asam manis yang dibuat oleh Mei Irawan saat tinggal di rumah. Ini benar-benar ramai. Beberapa orang akhirnya menemukan meja dan duduk. Dara Syam melihat ke pengunjung dan tidak bisa menahan untuk berkata, orang Spectrum City sangat nyaman dan tahu bagaimana menikmati hidup, terutama orang tua Yumi Reina. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika kamu memiliki kesempatan untuk tinggal di sini sebentar, kamu pasti bisa merasakannya. Livia Daniel memperkenalkannya. Dia tidak makan. Tidak ada kamar di sini untuk makan.
Jika dia melepas topengnya, tidak akan ada bisnis di toko ini hari ini. Kakak ipar, aku ingin makan es krim. Setelah makan beberapa kali, Alia Irawan melihat ada es krim di kejauhan dan memanggil Greyz, tetapi menatap Dara Syam dengan penuh semangat. Suamiku, aku ingin makan juga. Dara Syam sangat tahu bahwa Alia Irawan adalah gadis yang pandai. Oke, saya akan mengambilkannya. Greyz bangkit dan Wiragani mengikuti. Saya akan membantu Anda mendapatkan sesuatu yang enak. Keduanya berjalan ke tempat minuman. Greyz pergi untuk mengambil es krim. Ketika Wiragani hendak mengambil beberapa kue khusus, tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. Bukankah ini Tuan Gani? Hei, kebetulan sekali. Wiragani menoleh dan melihat bahwa orang di depannya sepertinya tidak familiar. Saya Murphy Jin, putra ketiga dari keluarga Jin. Murphy Jin membawa wanita yang telah ditaklukkannya tadi malam dan datang ke rumah makan ini untuk makan khusus. Dia tidak menyangka akan bertemu Wiragani. Ini suatu kebetulan. Mereka bertemu di sebuah pesta makan malam. Wiragani secara alami tidak mengingatnya, tapi dia ingat Wiragani. Tuan Muda Jin. Halo, halo. Wiragani menjawab dengan sopan. Sayang, ini bos dari Star Entertainment, Presiden Gani. Murphy Jin terbatuk pelan, dan mata wanita itu tiba-tiba berbinar. Livia Daniel adalah seorang artis di bawah perusahaannya. Bukankah kamu ingin mendapat tiket konser Livia? Murphy Jin tidak sopan, menatap langsung ke Wiragani, tersenyum dan berkata, Tuan Gani, saya adalah teman Hengki Gavin, jadi saya tidak akan sopan kepada Anda. Saya ingin meminta beberapa tiket untuk konser Livia Daniel. Kamu yakin? Wiragani tidak marah ketika mendengarnya, tapi menganggapnya sedikit lucu. Bab 517. Bom tiket. Sekelompok orang besar memohon agar tiket boleh dikembalikan, seolah-olah tiket tersebut tiba-tiba menjadi bom waktu. Bahkan sosok hebat dalam lingkaran di atas tanah secara pribadi menelpon untuk memastikan bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Yang disebut Tuan Muda Jin di depannya benar-benar berani, dia masih ingin meminta tiket dari dirinya. Ya, tentu saja saya yakin. Murphy Jin tertawa, merasa puas, dan seperti yang diharapkan akan lebih mudah baginya untuk melakukan apapun di Spectrum City sekarang setelah dia melaporkan nama Hengki Gavin. Dia melirik ke arah wanita di sebelahnya, dan melihat bahwa gadis itu penuh dengan kekaguman, dan bahkan berkata lebih sombong. Sayang, kamu mau berapa? 5. Wanita itu berkata, secara acak dan buru-buru berkata lagi. 10. 10 tiket. Petik 2. Sungguh luar biasa bisa pergi sendiri, membawa pacar, dan bahkan mengundang beberapa teman. Dia meraih tangan Murphy Jin dan menekannya lebih erat, jelas menggunakan dirinya untuk menyenangkan Murphy Jin. 10. Wajah Wiragani sama sekali tidak berubah. Aku punya tiketnya. Ada banyak orang yang tidak membutuhkannya. Mereka mengembalikannya. Selama Tuan Muda Jin yakin menginginkannya, aku akan memberikannya. Jika boleh, 10 saja. Melihat janji Wiragani, Murphy Jin mengangkat kepalanya sedikit dan ingin mempertahankan pendiriannya sendiri. Tuan Gani, apakah kamu akan keberatan? Tidak, tentu saja tidak. Wiragani berulang kali menggeleng, tidak sulit sama sekali. Kamu adalah teman Hengki Gavin. Murphy Jin tersenyum tipis. Tuan Gani memang pandai, saya sangat optimis pada Anda. Hanya saja kami akan sulit menerima kembali tiket ini setelah kami memberikannya. Tuan Muda Jin harus mengingatnya dengan jelas. Wiragani berkata dengan serius.
Tidak ada alasan untuk mengambil kembali barang-barang yang telah diberikan, terlebih lagi jika berani mengambil, maka jika ingin mengembalikan itu tergantung apakah dia masih bersedia menerimanya. Murphy Jin hanya berpikir itu sedikit lucu. Dia ingin mengembalikan tiket yang dia minta. Mimpi. Bahkan jika dia tidak akan membuangnya, itu adalah sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Sulit bagi orang lain untuk mendapatkan tiket. Dia memposting buletin hari itu dan mengecek ketersediaan tiket. Tiketnya habis, jadi mari kita tunggu lain kali. Berapa banyak orang yang harus cemburu. Saya tidak akan mengembalikannya, saya akan memberikan alamatnya, dan Tuan Gani akan mengirim seseorang ke kantor saya. Murphy Jin mengeluarkan sebuah kartu nama, memasukkannya ke dalam saku Wiragani, menepuk pundaknya, dan berkata dengan ringan lalu menggandeng wanita itu pergi. Dari awal sampai akhir, Wiragani memiliki senyuman di wajahnya, tanpa sedikit pun kemarahan atau ketidaksabaran. Sebaliknya, dia agak sombong. Dia memiliki sedikit kesan bahwa Murphy Jin ini, tampaknya keluarganya benar-benar anggota lingkaran atas tanah dan statusnya tidak jauh lebih baik. Apa yang membuatmu linglung? Suara Grey Z datang dari belakang. Kamu tidak mendengar Alia Irawan memanggilmu? Wiragani menoleh dan melihat Alia Irawan hampir melempar mangkuk itu, dan buru-buru mengambil kuenya dan berlari kembali. Setelah makan malam, Grey Z dan Dara Syam kembali ke hotel untuk beristirahat. Wiragani kembali ke perusahaan dan meminta seseorang untuk mengirimkan tiket konser ke kantor Murphy Jin. Pada waktu itu, Murphy Jin ada di kantornya, menunggu tiket. Sambil menunggu sebentar, tentunya mencari sesuatu untuk dilakukan, jika tidak maka akan membosankan. Dia duduk di kursi bos, setengah menutup matanya, dan memiringkan kepalanya ke belakang. Dia tampak seperti sedang berjalan di negeri ajaib, hampir mengerang. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu kantor. Murphy Jin segera mengulurkan tangan dan menekan kepala yang hendak berdiri. Masuklah. Tuan Muda Jin, seseorang mengirim sesuatu. Katanya itu barang yang kamu inginkan. Murphy Jin tahu bahwa Wiragani yang mengirimkan tiketnya. Sepertinya orang ini cukup pandai. Taruh di atas meja. Murphy Jin menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya sedikit gemetar. Wajah sekretaris itu segera memerah. Menaruh tas arsip, dia pergi dengan panik dan menutup pintu. Sebuah suara tiba-tiba datang dari bawah meja. Tuan Muda Jin. Apakah kamu sudah melihat pulpenku? Murphy Jin menyeringai. Apakah kasar atau mudah ditaklukkan? Bab 518. Bukankah hanya beberapa tiket? Sesosok keluar langsung dari bawah meja. Wajahnya merah dan rambutnya agak berantakan. Dia merapikannya dengan cepat, tapi tidak peduli apa kata Murphy Jin, dia segera mengambil tas arsip di atas meja dan menyobeknya. Itu adalah tiket konser. Tuan Muda Jin, kamu luar biasa. Wanita itu berkata dengan takjub. 10 tiket. Murphy Jin mendengus penuh kemenangan, tidak memperdulikan. 10 tiket konser, ini bukan apa-apa. Selama dia dan Hengki Gavin bersahabat baik, jangankan 10 tiket, meskipun itu 10 mobil, dia menginginkannya, orang lain pasti mengirimkannya. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Murphy Jin tertawa. Sekarang, biarkan kau melihatnya lagi. Murphy Jin merasa puas dan bahkan sedikit lelah di kantor, bergegas untuk pulang di sore hari. Kembali ke rumah, di aula, ayah Murphy Jin, Samuel Jin, sedang duduk di sana, mengerutkan kening, dengan ekspresi datar di wajahnya. Ketika Murphy Jin kembali, dia mendengus. Kamu keluyuran kemana lagi? Hari demi hari, tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Ayah, mengapa kamu memarahiku ketika aku pulang? Murphy Jin sedikit tidak nyaman.
Sejak kecil, Samuel Jin memiliki keputusan sendiri di rumahnya. Meski nilainya yang buruk dan tanpa keahlian khusus, dia memulai perusahaan dengan uang yang diberikan ibunya. Tapi sekarang dia adalah teman Henki Gavin, itu sungguh berbeda. Apa kau tahu kenapa aku memarahimu? Samuel Jin sangat kesal. Apa kau tahu betapa merepotkannya kau menyuruh aku membelikanmu tiket konser? Dia benar-benar ketakutan. Dia belajar dari beberapa teman dan mencari mereka secara langsung. Perusahaan pertunjukan memintanya, tetapi sebelum dia sempat bertanya, dia mendapat kabar bahwa mereka yang pergi ke Star Entertainment untuk meminta tiket gratis sudah selesai. Mereka yang meminta lebih sedikit diperingatkan dengan keras, diturunkan dari pekerjaan mereka dan mengurangi gaji mereka, dan mulai mengalokasikan ke bawah. Mereka yang meminta lebih banyak dikeluarkan secara langsung dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Bahkan bos tertinggi unitnya dipanggil oleh atasan, dan dia memarahinya selama lebih dari 1 jam. Ketika dia kembali, kakinya masih gemetar. Samuel Jin benar-benar ketakutan. Mereka hanya meminta 2 atau 3 tiket. Dulu, bukankah itu hal yang normal? Tapi sekarang, tiket konser itu hanyalah bom waktu. Untungnya, dia mengambil langkah lebih lambat untuk meminta, jika tidak sekarang, dia pasti sudah selesai. Tiket. Tetapi ketika mendengar itu, Murphy Jin sedikit meremehkan, dan mendengus. Ayah, hanya ada beberapa tiket, saya tahu kamu tidak dapat membelikannya. Dia mendengus. Tidak perlu. Kamu jangan marah. Aku sendiri punya 10 tiket. Petik 2. Berapa banyak? Petik 2. Samuel Jin hampir jatuh dari kursinya, segera berdiri dan berkata dengan keras. Berapa banyak yang kamu katakan? 10 tiket. Wajah Murphy Jin berseri penuh kebanggaan. Dari mana kamu mendapatkannya? Suara Samuel Jin menjadi tajam, dan tubuhnya sudah gemetar karena ketegangan. Tentu saja aku mendapatkannya dari bos Star Entertainment. Murphy Jin berkata dengan ringan. Aku, Murphy Jin, meminta 10 tiket kepadanya, itu sebagai tanda hormatnya. Pam! Kaki Samuel Jin melunak, gemetar ketakutan dan jatuh langsung ke lantai. Murphy Jin bahkan meminta 10 tiket dari Star Entertainment. Ini menakutkan jiwa Samuel Jin. Pimpinannya meminta 5, langsung dikeluarkan dari jabatan publik, tidak pernah dipekerjakan, dan tercatat di arsip. Perjalanan karirnya benar-benar tamat. Sekarang, kata Murphy Jin, dia meminta 10. Hancur dah. Mati sudah. Anak pemberontak ini. Bab 519. Kembalikan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Murphy Jin tertegun. Dia hanya meminta 10 tiket konser. Samuel Jin seharusnya tidak takut seperti ini. Mengingat hubungan antara dirinya dan Henki Gavin, jangankan 10, dia ingin 20, 50, apakah Wiragani berani tidak memberikannya? Jika dia tidak memberikannya, bisakah konser dilanjutkan? Murphy Jin mengulurkan tangannya dan menarik Samuel Jin ke atas, dengan agak menghina berkata. Sebenarnya, saya awalnya ingin 50 lembar. Plak, dia belum menyelesaikan kata-katanya, dan Samuel Jin langsung menamparkan wajah Murphy Jin dengan ganas. 50 tiket. Itu akan membunuh semua orang di keluarga Jinnya. Ayah kamu. Tanda seru. Plak. Samuel Jin menamparkan lagi, matanya merah, dia gila dan dia menjadi lebih galak. 50. Kamu berani meminta 50. Kamu ingin keluarga Jinku hancur. Murphy Jin tertegun. Kembali itu. Kembalikan segera. Petik 2. Samuel Jin melompat kakinya, hampir menangis tergesa-gesa, mencengkeram kerah Murphy Jin dengan keras, dan berkata dengan kejam. Jika kamu membiarkan keluarga Jin mati semua, maka yang mati pertama adalah kamu.
Petik 2. Penampilannya yang mengerikan membuat Murphy Jin pucat karena ketakutan. Ini apa yang sedang terjadi? Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah itu hanya meminta 10 tiket? Kenapa keluarga Jin dalam bahaya? Tapi ekspresi Samuel Jin yang belum pernah dia lihat sebelumnya terlalu menakutkan. Apa yang kami minta bukanlah tiket. Itu adalah bom waktu. Samuel Jin berteriak histeris dan dengan singkat mengatakan apa yang terjadi di lingkaran atas tanah. Wajah Murphy Jin menjadi lebih putih ketika dia mendengarnya. Tiba-tiba dia sadar mengapa ekspresi wajah Wiragani ketika dia meminta tiket sedikit bersemangat dan sedikit sombong. Dia juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menerima lagi tiket tersebut jika sudah dikirim. Ayah, apa yang dapat saya lakukan tentang ini? Murphy Jin panik. Memang benar dia adalah teman Hengki Gavin, tapi sebenarnya dia bukan teman baik, tapi sahabat minum anggur dan daging. Dan bahkan jika itu adalah saudara laki-laki Hengki Gavin adalah anggota dari lingkaran bawah tanah. Di depan orang-orang yang berada di lingkaran atas tanah, Hengki Gavin tidak berani sombong, apalagi Murphy Jin. Apa yang harus dilakukan? Samuel Jin mencibir. Dia menatap Murphy Jin, benar-benar menyesal kenapa dia tidak menembak anak ini langsung ketika lahir. Hanya menyebabkan bencana. Keluarga Jin ini akan benar-benar musnah. Kamu bertanya kepada saya, jangan tanya saya. Samuel Jin berteriak, matanya ketakutan merah. Saya tidak peduli, mulai sekarang, kamu telah dikeluarkan dari keluarga Jin, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jin, kamu sekarat, pergilah dan mati sendiri. Murphy Jin berlutut seketika. Ayah, ayah, kamu tidak bisa meninggalkan aku sendiri. Teriak Murphy Jin, memegang kaki Samuel Jin, suaranya gemetar ketakutan. Kamu harus menyelesaikan masalah sendiri. Jika kamu dapat mengembalikan tiket, kamu aman. Tapi jika tidak bisa mengembalikannya, jangan pernah pulang. Samuel Jin mendengus dan menendang Murphy Jin pergi. Dan saya, Samuel Jin, tidak pernah punya anak sepertimu. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia sangat marah sehingga dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Sementara Murphy Jin gemetar, bangun dengan panik, dan bergegas menuju pintu. Kembalikan tiketnya. Dia bergumam, di kantor sepanjang sore, kakinya agak lelah tetapi dia tidak boleh berhenti, dan berlari mati-matian menuju Star Entertainment Company. Pada waktu itu, Wiragani sedang duduk di kantor, dan Gray sedang membuat teh. Dia meminta seseorang untuk membeli berbagai jenis teh, dan secara pribadi mencoba satu persatu untuk menemukan teh dengan rasa terbaik karena Gray Z suka minum teh. Setelah mengirim Gray Z dan Dara Syam kembali ke hotel untuk beristirahat, Wiragani merasa lega. Lalu dia kembali ke perusahaan, kembali ke kantornya. Dia sedang menunggu seseorang. Sudah waktunya, dia akan segera datang. Wiragani menyipitkan matanya dan tersenyum lembut. Kakak Z berkata, kebiasaan seperti ini tidak bagus, kamu harus mengubahnya.